Perkenalkan saya Nurlaila Nuraini Adam dengan NIM 0220 1425109. Jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekologi Sosial, dosen pengampu Bapak Saleh Alhamid SIP MA. Pada video kali ini, saya akan membahas materi bab 5 tentang masalah ekologi dan pembangunan berkelanjutan. Kata ekologi sendiri berasal dari dua kata, yaitu logos dan oikos. Oikos artinya rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, secara etimologi, artinya ilmu yang mempelajari organisme di tempat tinggalnya. Umumnya, yang dimaksud dengan ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kelompok organisme dengan lingkungannya. Kata ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Haeckel, seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1866. Beberapa para pakar biologi pada abad ke-18 dan 19 juga mempelajari bidang-bidang yang kemudian termasuk dalam ruang lingkup ekologi. Berbagai masalah ekologi muncul biasanya karena tingkah laku manusia, itu berarti pula dapat mengancam pembangunan yang berkelanjutan. Nah, bab ini menyajikan berbagai masalah ekologi dan pembangunan berkelanjutan serta berbagai referensi pendukung berupa hasil-hasil penelitian. Ada juga masalah-masalah ekologi. Masalah terjadi ketika sesuainya harapan atau desires dan kenyataan atau das solen. Berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang pedoman perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup, disebut bahwa pencemaran lingkungan hidup. Nah, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah hidup ditetapkan. Pencemaran lingkungan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan di mana dapat berubah sifat fisik, kimia, biologi, serta hayati lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat diakibatkan karena adanya aktivitas yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Militer dalam Soegianto tahun 2010 menyatakan bahwa pencemaran adalah suatu perubahan yang tidak diinginkan pada karakteristik fisik, kimia, dan biologi dari udara, air, dan tanah yang dapat mempengaruhi kesehatan, kelangsungan hidup, atau aktivitas manusia dalam organisme lain. Jenis pencemaran diantaranya pencemaran udara, pencemaran air, laut, dan pencemaran tanah. Kesemuanya termasuk dalam masalah-masalah ekologi. Masalah ekologi sejatinya punya dampak sosial sehingga diperkenalkan apa yang disebut dengan analisis dampak sosial dalam rangkaian pengelolaan lingkungan. Aspek sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan AMDAL di Indonesia. Analisis dampak sosial secara substansial dimasukkan dalam AMDAL sejak tahun 2000 dengan keluarnya PP nomor 27 sampai 2000. Walau sebelumnya secara formal
telah disebut dalam Undang-Undang Nomor 4 1982 tentang AMDAL Mahdi 2009. Ada juga pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah yang memenuhi kebutuhan hidup sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama pembangunan berkelanjutan ialah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan. Secara berkelanjutan, proses pembangunan berkelanjutan dapat mengoptimalkan manfaat SDA, SDM, dan IPTEP dengan menserasikan ketiga komponen tersebut, sehingga dapat berkesinambungan. Pembangunan berkesinambungan ini dikenal dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan melalui manusia. Pemanfaatan SDA secara bijaksana, efisiensi, dan memperhatikan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun keselamatan generasi masa depan. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're